حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ifadah wal I'lam bi Fawaid Risalah Nawaqidil Islam. Kita masuk pada halaman 78. Qala Asy-Syaikh Sulaiman hafizahullah taala wa khulasatuhu ma dzakartu, kesimpulan dari apa yang telah kusebutkan, anna man hakama bil qawanin, bahwasannya orang yang berhukum dengan qawanin, orang yang berhukum dengan undang-undang yang ada itu, allati tukhalif syara'allah, yaitu undang-undang yang menyelisihi syariat Allah azza wa jalla, wa huwa yastajizu dzalik, dan dia menganggap boleh hal tersebut, wa yaqul hadza jaizun, sehingga dia mengatakan ini boleh saja, fa hadza kufrun akbar, ini digolongkan kufur akbar. Itu kondisi yang pertama ya. Yang kedua, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah mimma yukhalif syar'allah. Yang kedua, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Jadi dia berhukum dengan hukum selain Allah namun menyelisih syariat hukum ini tadi, mu'taqidan annahu afdalu min syar'illah wa aslahu wa a'dalu, fahadha kufrun akbar, dibarengi meyakini bahwasanya hukum tersebut lebih afdol dibandingkan syariat Allah, lebih aslah, lebih bermaslahat, lebih adil, ini juga kufur akbar. Wa kadzalika ini i'taqada annahu yusawi hukmullahi wa annal kulla yuhaqqiqul adla fahuma sawa, fahadha kufrun akbar. Demikian juga kalau seandainya dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu setara dengan hukum Allah, masing-masingnya merujutkan keadilan, itu sama juga, fahadha kufrun akbar, ini juga digolongkan kufur akbar. Amma adapun ini i'taqada, adapun kalau dia meyakini anna hukm Allah ahsan wa annahu la yajuzu al-hukmu bil qawanin al-wad'iyyah al-mukhalifah li syar'illah. Adapun kalau dia meyakini hukum Allah itu lebih bagus, lebih baik, dan tidak boleh berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisih syariat Allah azza wa jalla. Lihat ya ikhwan, selalu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau menyebutkan al-mukhalifah li syar'illah, al-qawanin al-wad'iyyah al-mukhalifah li syar'illah. Ini ad-dhabit, ketentuannya. Jadi undang-undang buatan manusia itu dilarang, tidak boleh dengan ketentuan mukhalifah li syar'illah, menyelisihi syariat. Difahami? Berarti kalau undang-undang buatan manusia tersebut tidak menyelisih syariat, itu boleh saja. Apalagi kalau seandainya aturan undang-undang yang dibuat tersebut terdapat kemaslahatan lil jami', fahadha matlub, kata beliau. Iya apa tidak? Seperti undang-undang yang berkaitan dengan al-murur, lalu lintas dan yang semisalnya. Namun orang ini lakin dha'ufah, akan tetapi dia ini lemah.
wa hakkamal qawanin al-mukhalifa li syar'illah, sehingga dia menghukumi atau berhukum menetapkan undang-undang yang melisih syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut, fa hadza ala dzanbin kabirin wa jurmin 'azimin wa khatarin kabir wa waqa'a fi kufrin lakinnahu laisal kufru alladhi yukhriju minal millah. Ini orang berada pada dosa besar, pelanggaran yang sangat besar, bahaya yang sangat besar, dia terjatuh pada kekufuran, tapi bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jelas? Wantabihuna ya ra'akallah. Perhatikan di sini. Ila anna hadha tafsil muta'alliqun bi'tiqadil qulub. Bahwasannya rincian seperti ini berkaitan dengan keyakinan hati. Wa hadza la yattali'u alaihi illallah. Nah, keyakinan hati yang seperti ini tidak ada yang melihat kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu. Difahami? Ini babnya apa? I'tiqadul qulub. Tidak ada yang tahu. Difahami? Ketika ada pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jalla, rinciannya ada pada apa? Pada i'tiqadul qulub. Sedangkan i'tiqadul qulub la yattali' alaihi illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Fama lam yusarrih al-muhakkim bima yaqtadil kufra fa innahu la yajuzu at-tasallut bi takfirihi. Selama al-muhakkim tersebut, orang yang menetapkan hukum tadi atau orang yang berhukum tadi, tidak menyebutkan atau menegaskan dengan sesuatu yang memang betul-betul merupakan tuntutan kekufuran, maka tidak diperbolehkan untuk tasallut bitakfirihi. Tidak boleh langsung mengafirkan dia, tidak diperbolehkan. Bal qaddamna fil muqaddimat annal asla fi man ata bisyahadatain al-islam. Bahkan telah kita sebutkan ya, di awal-awal muqaddimat bahwasanya hukum asal bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, hukum asalnya adalah Islam. Wala yurfa'u islamuhu bisyak. Keislamannya tersebut tidak bisa diangkat dengan keraguan. Falaisa li ahadin ayyaqula na'am hadza tafsil as-sahih lakinna hakamna yadkhulu fil anwa' al-mukaffirah illa idza sarraha huwa bima fi qalbihi, amma idza lam yusarrih fala bal nahmil al-muslim ala ahsanil mahamil ma lam yaqtadi dalil al-bayyin khilafu hadza atau khilafa hadza. Kata beliau, tidak diperbolehkan bagi seseorang ayyaqula na'am, ya, untuk mengatakan iya. Ini rincian benar. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk mengatakan na'am, ya. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan kekufuran atau melakukan tindakan-tindakan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, beliau menyebutkan hukum asal ya dikatakan dia muslim, ya, tidak bisa diangkat keraguannya dengan atau keislamannya dengan keraguan, sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk mengatakan iya, ya, ini rincian benar, akan tetapi kita hukumi dia masuk pada jenis-jenis kekufuran, ya, tidak diperbolehkan. Difahami? Melainkan apabila
memang ada tegas dalam dirinya tadi. Difahami? Kadang orang bilang, benar rincian ini benar gitu loh. Iya, memang benar. Rincian itu benar. Akan tetapi tetap kita hukumi dia masuk pada jenis-jenis kekufuran. Oh, tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa. Memang tindakan-tindakan dia itu adalah tindakan-tindakan kekufuran. Ya, kita katakan ini memang tindakan-tindakan kekufuran. Bisa dihukumi dengan hukum kekufuran, melainkan kalau memang dia ada tasrih dalam hatinya. Adapun kalau tidak ada tasrih, tidak ada pernyataan tegas pengungkapannya apa yang ada dalam hatinya, maka kata beliau kita bawa kepada husnudzon terhadap seorang muslim dengan anggapan yang paling baik selama tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Falhad ya ra'akallah anna hadha tafsil kulluhu mabniun ala ma fil qalbi. Ya, kata beliau, perhatikan bahwasanya rincian ini seluruhnya dibangun pada apa yang ada dalam hati. Wa ma fil qalbi la yattali'u alaihi illallah. Yang ada dalam hati tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa huwal muhasib lil abid. Dia yang akan menghisap hambanya. Amma nahnu fanahkum bidzahir wa annahu muslimun wa nahmilu ala baqa'il Islam. Adapun kita hukumi zahirnya, kita katakan dia muslim, kita bawa kepada pengertian masih ada Islam pada dia. Baqiya fit tahakum mas'alatun yaziduhal ulama. Yang tersisa dalam bab tahakum ini ada satu permasalahan yang ditambahkan oleh para ulama. Apa makna al-hukum wa tahakum? Kalau al-hukum min al-hakim, min walil amr. At-tahakum min al-amah. Ya, dari awam, dari masyarakat ke pemerintahnya. Apa hukum bab tahakum ini tadi? Wa yatahakum ila ma yukhalif syar'allahi inda darurah. Yaitu mencari penyelesaian hukum kepada sesuatu yang melisih syariat Allah namun ketika darurat. Kama law anna tajiran ta'amala ma'a tajirin minal kufar fi biladihi. Contoh misalkan kalau ada seorang pedagang yang bermuamalah dengan pedagang lain dari pedagang kafir di negeri dia, wajahadahu tajir al-kafir, sehingga pedagang kafir at-tajir ini tadi mengingkarinya, wala yastati ayuhassil malahu illa bitahakum ila tilkal mahakim fi dzalikal balad al-kafir, sehingga dia tidak mungkin mampu untuk menghasilkan apa yang atau menghasilkan hartanya, mendapatkan hartanya ya, melainkan dengan berhukum kepada mahkamah yang ada di negeri kafir tersebut. Ya tahulah deh antum ya, yang namanya mahkamah fi biladil kufri, pengadilan yang ada di negeri kafir ya tidak lepas juga dari ketimpangan-ketimpangan ya, banyak kekufuran-kekufuran bahkan menyelisih syariat. Namun bagi seorang muslim yang berada di negeri tersebut dan dia dizalimi, sehingga mau tak mau dia harus berhukum dengan hukum yang ada di negeri tersebut. Kamalau anna imra'atan muslimatan fi baladil kufri hajaraha zaujuha wa ja'alaha mu'allaqatan atau wa ja'alaha mu'allaqatan wa kallamahu as-salihun fa aba yutalliqaha idaan laha fa hal yajuzu lil muslim halat darura ay yatahakim ila man yahkum bil qawanin al wad'iyyah al mukhalifah li syar'illah. Hadza qad ikhtalafa fil ulama. Contoh, ada seorang wanita muslim, wanita muslimah berada di negeri kufur, diboikot oleh suaminya, dijadikan oleh suaminya gantung, tidak dicerai, tidak juga dirujuk dengan baik, sehingga ada orang-orang soleh, ya, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang baik ngasih saran, ngasih ide, mendingan engkau cerai saja gitu kalau mau dicerai, jangan kayak gini. Namun dia enggan mencerainya, ya, karena memang izaan lah, ingin menyakiti wanita tadi. Nah permasalahannya, apakah boleh bagi seorang muslim ketika darurat seperti ini berhukum melaporkannya kepada
pemerintah yang di negeri kafir tersebut berhukum dengan undang-undang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah yang seperti ini termasuk masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jelas? Wa aktsarul ulama ala annahu yajuzu bi syurut. Mayoritas para ulama mereka mengatakan yajuz bi syurutin. Ini boleh dengan ketentuan atau dengan syarat. Asy-syaratul awwal ay yakuna ad-darar bi tarkit tahakkum mutahaqqiqan laisa mauhuman. Yang pertama, madaratnya tersebut kalau dia meninggalkan berhukum dengan orang kafir ini tadi mutahaqqiqan, betul-betul ada, nyata, bukan sekedar mauhum. Wa syaratus tsani, syarat yang kedua, ay yakuna ad-darar bi tarkit tahakkum 'aziman. Madaratnya lebih besar kalau dia meninggalkan tahakum tersebut. La yutahammal misluhu, tidak bisa diambil yang semisalnya, madaratnya lebih besar. Yakni masalan laisatil khusuma fi alaf wala la yubali bihat tajir innama fi dararin wa amrin azim la yutahammal mislu fil adah. Yakni contoh, bukan perselisihan tersebut pada ribuan saja. Alaf itu mungkin alaf real, mungkin cuma ribuan real, bukan ya. Dia tidak peduli dengan hal tersebut bagi pedagang tadi, sehingga yang terjadi madaratnya perkaranya besar sehingga tidak bisa ditanggung lagi. Dalam artian kalau ditinggalkan berhukum kepada penguasa, ini bukan masalah 1.000-2.000 real, tapi mungkin jutaan real, rugi besar dia. Ya. Wa syartus tsalis, syarat yang ketiga, alla yujad tariqun li raf'id darar illa at-tahakum. Syarat yang ketiga, mereka para ulama menyebutkan tidak didapati metode jalan untuk mengangkat madarat tersebut melainkan dengan cara melaporkannya ke hakim. Wa syartur rabi' alla yata'adda al-mutahakim haqqahu asy-syar'i. Syarat yang keempat, orang yang berhukum tersebut tidak melebihi haknya yang syar'i. Fa innal mahakim al-wad'iyyah qad tahkum wa tadhlim. Karena mahkamah yang wad'iyyah ini tadi, pengadilan ini tadi terkadang berhukum dengan hukum yang kezaliman ya. Fala yajuzu lahu ya'tadi fil hukmi wa ya'khudh aktsar mimma yastahiqu. Tidak boleh bagi dia berlebih dalam berhukum tersebut sehingga ngambil lebih banyak dari jatahnya dia. Masalan haqqu mi'atu alfin, jatahnya dia cuma 100.000. Fahkamat lahul mahkamah bimillion, sehingga mahkamah menetapkan sejuta real misalkan. Fala yajuzu ay ya'khudh illa bil al-mi'ah mi'atu alf. Tidak boleh bagi dia mengambil kecuali 100.000 saja. Hadhi khulasa ma yata'allaq bi hadzal naqid. Inilah kesimpulan yang berkaitan dengan pembatal keislaman berhukum dengan hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla. Jelas? Intinya ikhwan, kesimpulan dari yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, bagi orang yang berada di negeri kufur, ya, biladul kufar, yang undang-undangnya pasti menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang berada di sana, apakah boleh dia berhukum dengan hukum yang ada di negara tersebut, menyelesaikan permasalahan-permasalahannya ya, ketika darurat, maka jawabannya dirinci, dibolehkan dengan rincian. Yang pertama, istilah darurat tersebut doror mutahakik, dorornya mutahakik. Kemudian, atau kalau seandainya dia meninggalkan berhukum, ada madaratnya besar ya. Kemudian tidak didapati metode lagi, cara lagi, kemudian juga dia tidak melakukan kezaliman dalam berhukum tersebut. Wal haqqu anna ta'alluma ma yata'allaq bi hadzal naqid ala wajhin sahih fariidatun ala tullabil ilmi fi hadzal zaman. Lihat kata beliau, al-haq, yang benar, mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatal ini
ala wajhin sahih, ala wajhi as-sahih, dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar. Ini perkara yang wajib bagi para penuntut ilmu di zaman sekarang ini tadi. Difahami? Kita ini pembatal keislamannya apa? Mani i'taqada anna hadiya ghaira hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pembahasan itu kan, bahwa siapa yang meyakini adanya petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, lebih bagus, lebih afdol, hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ahsan. Nah, ini pembahasan kita. Nah, mempelajari dalam bab ini tadi itu wajib bagi para penuntut ilmu. Sehingga kita bagi para penuntut ilmu yang seperti ini hukumnya wajib untuk faham dalam bab ini tadi. Nyambung? Ya ikhwan, ana belajar Nawaqidul Islam ini yang bab ini ya di tahun 2008. Ana sudah belajar ini karena kami sudah belajar Nawaqidul Islam di 2008. Ana mondok 2006. Jadi 2 tahun setelah Ana di pondok pesantren. Ana kelahiran 88. Jadi berapa nih? Umur 20. Antum umur berapa? 23. Ana di umur 20 itu nyambung. Kalau antum tidak nyambung, berarti belum bisa berpikir, itu saja. Kalau antum merasa berat belajar seperti ini, berarti belum nyambung, belum bisa berpikir, itu saja. Ya. Nah, anak dulu mondok umur 18 tahun. Di 2006, 2007, 2008 sampai seterusnya udah nyambung pelajaran-pelajaran yang seperti ini. Faham? Nyambung. Masih ada buku-buku catatannya, udah ngerti ya. Kalau antum belum ngerti, berarti belum bisa berpikir atau enggak mau berpikir. Seperti itu. Jelas ya? Sekarang pertanyaan ke antum sebelum Ana lanjutkan. Namun tes satu persatu. Tes dulu si imam. Apa rinciannya terkait dengan orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Apa? Apa rincian? Kalau dalam darurat boleh segala macam. Rinciannya gimana? Sekesimpulan seluruhnya. Usamlah juga 10 kali. Ahmad dari kanan. Kalau antum nggak paham, antum tanya sama teman-teman antum yang lain. Muhammad nggak bisa pusat, nggak bisa merinci pusat. Pusat fazah 10 kali itu biar kurus badan antum. Gak bisa, push up lagi, itu aja. Tinggal antum bertiga. Wandi, rinci kan? Apa rinciannya pembahasan kita ini? Berhukum dengan hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla. Contohlah berhukum dengan undang-undang yang ada di setiap negara republik, negara-negara sistem demokrasi ini tadi. Apa hukum berhukum dengan hukum tersebut? Intinya apapun yang bisa antum simpulkan dari apa yang disebutkan beliau. Hah? Boleh dengan syarat.
Pokoknya terserah apa rincian yang antum bisa sampaikan. Nggak lengkap push up, itu saja. Boleh. Undang-undang ini adalah undang-undang yang menyelisihi syariat Allah dengan syariat Islam. Boleh. Boleh apa enggak boleh? Berhukum dengan undang-undang buatan manusia? Boleh. Yang benar deh. Apa rinciannya? Boleh rinciannya? Apabila seseorang itu Dia ambillah posisi. Nah, terserah antum, tinggal dua antum. Antum jawab. Pokoknya kesimpulan dari kita udah mau hatam nah, babnya. Apa yang antum bisa simpulkan dari beberapa hari yang beberapa pagi kita dapat ini? Nah, ulang. Kalau antum ditanya, sini anu belak-belakan lah. Ustadz Wandi, apa berhukum dengan undang-undang demokrasi, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini? Nah, itu saja lah dah, belak-belakan. Saya ini sebagai hakim jaksa, gitu loh. Nah, itu pertanyaan. Antum di pengajian ditanya, gimana jawabannya antum? Anak ingin jawaban yang lengkap, rinci, kesimpulan. Anggaplah yang bertanya ini tadi ada pemikiran takfirin. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, kemudian apabila dia mengatakan bahwasanya hukum tersebut boleh atau hukum tersebut yang dibuat undang-undang itu sama dengan hukum Allah, maka ini jatuhnya kepada kufur yang besar. Dan apabila dia hanya meyakini, dia meyakini bahwasanya tidak ada hukum yang lebih bagus melainkan hukum Allah, kemudian dia tidak dia lemah, tidak bisa tidak bisa berhukum dengan hukum Allah pada undang-undang tersebut, maka dia hanya terjatuh kepada dosa yang besar. Dosa yang besar yaitu kekufuran di bawah kekufuran. Itu sih kesimpulannya ya. Apabila dia meyakini atau menyatakan, ya, meyakini atau menyatakan secara lisan bahwasanya hukum buatan manusia al-qanun al-wad'iyah al-basyariyah al-mukhalifah li syar'illah afdol, ya, afdol satu, musawin setara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau jaiz boleh, fahadha kufrun. Jelas? Afdol, musawin, jaiz. Tatkala orang tersebut meyakini bahwasanya berhukum dengan al-qanun al-wad'iyah al-mukhalifah li syar'illah annahu afdol au musawin au jaizun, fahadha kufrun akbar. Jelas? Nyambung? Adapun kalau dia meyakini atau menyatakan secara lisan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum syariah wajib, afdol,
ahsan. Namun mereka menerapkan hukum tersebut dikarenakan kondisi-kondisi atau sebab-sebab atau keadaan-keadaan yang menyebabkan dia berhukum dengan al-qanun al-wad'iyah al-basyariyah, maka ini dikatakan apa? Kufrun duna kufrin. Jelas? Nyambung? La farqa baina tabdil wa tashri' wa tahkim. Tidak ada perbedaan antara orang yang memang mengubah atau membuat atau tahkim, menetapkan hukum karena hukumnya sudah ada, atau at-tahakum, berhukum. Difahami? Sebagai rakyat meminta penyelesaian dengan hukum tadi. Difahami? La farqa. Tidak ada perbedaan. Nyambung? Di sana ada satu pembahasan yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan at-tahakum. Kita sebagai masyarakat minta penyelesaian masalah kita dengan hukum yang menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla ketika darurah. Difahami? Ketika ad-darurah. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Jelas? Fal khulasa, para ulama membolehkan, ya, membolehkan dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan tadi. Jelas? Nah, itulah kesimpulannya. Nyambung? Sudah simpel. Yap. Gampang kan? Gampang apa enggak? Anak tes. Pertanyaannya, Imam, apakah pemerintah Indonesia kafir? Kenapa? Kan undang-undang yang dipakai di negara kita banyak undang-undang yang menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla. Apa alasannya? Apa alasannya? Apa Irsyad? Bisa jawaban seperti ini, bisa. Jawaban yang lain? Karena ada mengandung kemaslahan. Kalau tidak ada masalah, ada tekanan yang ada yang lain, jawaban yang lain. Yang tadi barusan. Tidak bisa kita kafirkan pemerintah. Beda dengan khawarij. Kenapa? Dikarenakan ini berkaitan dengan masalah i'tiqadul qulub, keyakinan hati. Difahami? Dia berhukum tersebut belum tentu membolehkan, belum tentu meyakini itu benar, belum tentu begini. Butuh tasrih bilisanihi, butuh pernyataan tegas pada lisannya dia. Selama tidak didapati pernyataan tegas dari lisannya orang tersebut, maka tidak bisa kita hukumi. Jelas? Maka kembali kepada hukum asal secara zahir, dia dikatakan muslim. Walih. Nah, itu tadi. Kata beliau, wal haqqu anna ta'alluma ma yata'allaq bi hadzal naqid ala wajhi as-sahih faridatun ala tullabil ilmi fi hadzal zaman
liyadfa'u i'tida' at-takfiriyin 'alal hakim wal mahkumin bit-takfir wal haq, dan yang benar bahwasannya mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pembatal ini dengan cara yang benar adalah kewajiban bagi para penuntut ilmu di zaman sekarang ini. Liyadfa'u i'tida' at-takfiriyin 'alal hakim wal mahkumin bit-takfir, untuk membela, ya, menolak, untuk membantah atau menolak pelanggaran-pelanggaran kaum takfiriyin terhadap pemerintah dan rakyat dengan cara pengkafiran mereka. Wa'tibar dual muslimin dual harb, dan juga untuk membela, ya, atau untuk menolak pelanggaran takfiriyin dengan menganggap, ya, negeri-negeri kaum muslimin adalah negeri-negeri yang layak diperangi. Fa inna takfiriyin haula alladzina yaghshuna al-awam bil awatif. Sesungguhnya takfiriyin yaitu mereka-mereka yang menipu orang-orang awam bil awatif, dengan perasaan. Wa annahum yuqimuna al-khilafah al-islamiyah. Mereka menginginkan mendirikan khilafah Islamiyah. Wa yuridul hukma bima anzalallah, menginginkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa haula ya'tabiruna diyarul muslimin diyaru harbin, sehingga mereka menganggap negeri kaum muslimin adalah negeri yang layak diperangi. Wa yastahilluna amwalahum wa anfusahum wa aradahum, menganggap halal harta diri dan kehormatan kaum muslimin. Bal sarraha ba'du kibarihim anna Makkah wal Madinah al-yaum daru harbin wa laysat daru Islam, sehingga sebagian tokoh-tokoh mereka menegaskan bahwasanya Mekah dan Madinah sekarang ini adalah negeri yang layak diperangi, bukan negeri Islam. Wa fahaula syarrun ala anfusihim, syarrun alal ummah, syarrun alal afrad. Mereka adalah orang-orang yang buruk untuk diri mereka sendiri, buruk terhadap umat ini, buruk terhadap person. Wa kam dayya'u min afrad ya'ti ar-rajul fi arubba fayuslim. Betapa banyaknya mereka orang-orang yang menyia-nyiakan, ya, person, ya, sehingga ada orang yang datang dari Eropa lalu masuk Islam, ya, fayahtatufu al-asyrar, kemudian disambar oleh orang-orang buruk seperti ini. Wa yuzayyinuna lahu ayyadhhab ila diyari ulaikal usabah, sehingga dihias-hiasi kepada orang yang baru masuk Islam di negara Eropa tersebut agar berangkat ke negeri-negeri target tersebut, hatta yu'allam, atau di negeri-negeri mereka tadi, hatta yu'allam, ya, al-haqad alal ummah, sehingga diajari benci terhadap umat ini. Wa yu'allam anna tauhid sabbal hukam, diajari mencela atau tauhid itu adalah mencela penguasa. Hatta innahum ya'khuduna as-sighar li aba qad aslamu hadithan wa yu'allimunahum qaswatal qulub wa yu'tuna as-sabi sikinan liyanhar biha man yaqul inda nahrihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Sampai-sampai mereka ngambil anak-anak kecil, ya, untuk nyikat bapak-bapak mereka yang baru masuk Islam, ya. Yang baru masuk Islam, ya, kemudian mereka ajari kerasnya hati, mereka kasih anak kecil tersebut pisau untuk menyembelih atau membunuh orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Faluquf fi wujuhim jihadun fi sabilillah, maka menghalangi mereka merupakan jihad di jalan Allah azza wajalla. Wa ibtal makrihim min a'zamil faraid ala tullabil ilm, serta membantah makar-makar mereka termasuk kewajiban yang paling besar bagi para penuntut ilmu. Wallahu taala. Itulah rinciannya ikhwan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Wallahu a'lam.